Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membahas terkait kasus korupsi penyelewengan dana bantuan sosial. Deskripsi dari kasus yang akan kami bahas adalah penyelewengan dana bantu sosial, di mana terdapat indikasi penyelewengan dana bantuan sosial di suatu wilayah, di mana bantuan tersebut yang seharusnya diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan justru dialihkan untuk kepentingan pribadi. Pertanyaan yang pertama, bagaimana nilai-nilai moral Pancasila seperti gotong royong dan kejujuran ini dapat mengurangi potensi dari penyelewengan dana bantuan sosial? Nilai-nilai moral Pancasila seperti gotong royong dan kejujuran ini dapat sangat membantu mengurangi potensi penyelewengan dana bantuan sosial. Berikut adalah beberapa cara bagaimana nilai-nilai ini dapat diterapkan. Nilai yang pertama yaitu nilai gotong royong. Nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong dapat mendorong kegiatan kerjasama dan kebersamaan dalam masyarakat. Dengan menerapkan prinsip gotong royong, masyarakat dapat saling membantu dan mengawasi satu sama lain untuk memastikan bahwa dana bantuan sosial benar-benar sampai kepada yang membutuhkan. Masyarakat yang peduli dan aktif secara bersama-sama ini dapat memperkuat kontrol sosial terhadap potensi penyelewengan. Nilai yang kedua yaitu nilai kejujuran merupakan fondasi dari integritas dan moralitas yang kuat. Dalam konteks penyelewengan dana bantuan sosial, kejujuran memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan aslinya, yaitu membantu masyarakat yang membutuhkan. Kemudian para pelaksana program bantuan sosial tersebut, baik itu pejabat pemerintah maupun penerima manfaat, perlu untuk memegang teguh nilai kejujuran dalam setiap tindakan dan keputusan yang mereka ambil. Nilai yang ketiga yaitu nilai kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai kemanusiaan dalam Pancasila mengajarkan pentingnya kepedulian terhadap sesama, di mana dengan menginternalisasi nilai-nilai tersebut, masyarakat akan lebih cenderung untuk mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau kelompok kecil. Sikap empati dan kepedulian terhadap mereka yang membutuhkan dapat menjadi penghambat alami terhadap tindakan penyelewengan. Selanjutnya yaitu nilai keadilan. Prinsip keadilan menekankan pentingnya memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks dana bantuan sosial, hal ini berarti memastikan bahwa dana tersebut benar-benar sampai kepada yang membutuhkan secara menyeluruh tanpa adanya intervensi atau penyelewengan yang merugikan. Nilai yang kelima yaitu religiusitas. Nilai-nilai agama seringkali menekankan pentingnya integritas, kejujuran, dan keadilan. Orang-orang yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi mungkin lebih cenderung untuk mematuhi prinsip-prinsip ini dalam segala aspek kehidupan mereka, termasuk dalam pengelolaan dana bantuan sosial ini. Orang-orang yang religius seringkali menganggap diri mereka dipantau oleh Tuhan atau prinsip-prinsip moral tertentu yang mereka yakini. Hal ini dapat mendorong mereka untuk bertindak dengan integritas bahkan ketika tidak ada pengawasan eksternal yang ketat. Nilai yang terakhir yaitu nilai toleransi. Toleransi mempromosikan penerimaan atas perbedaan dan keberagaman dalam masyarakat. Ketika orang-orang memiliki sikap toleransi yang tinggi, mereka cenderung lebih memperhatikan kebutuhan dan hak-hak semua orang tanpa memandang latar belakang agama, etnis, atau kepercayaan mereka. Ini dapat membantu memastikan bahwa dana bantuan sosial didistribusikan secara adil kepada semua penerima tanpa diskriminasi. Kesimpulannya, dengan menghayati dan menerapkan nilai-nilai moral Pancasila secara sungguh-sungguh, masyarakat dapat membentuk budaya yang tidak toleran terhadap korupsi dan penyelewengan. Dalam konteks penyaluran dana bantuan sosial, nilai-nilai tersebut menjadi landasan moral yang kuat untuk memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar memberikan manfaat kepada mereka yang membutuhkan. Pertanyaan yang kedua, sejauh mana prinsip keterbukaan dalam Pancasila dapat mencegah manipulasi dalam distribusi dana bantuan sosial? Prinsip keterbukaan yang tercermin dalam sila kelima Pancasila ini mengajarkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan dan tindakan pemerintah. Dalam hal penyaluran dana bantuan sosial, keterbukaan dapat mencegah manipulasi karena semua proses distribusi dan penggunaan data
penggunaan dana dapat dipantau secara terbuka oleh masyarakat dan lembaga terkait. Pemerintah dan lembaga terkait harus melakukan komunikasi yang jelas dan terbuka kepada publik mengenai proses distribusi dana bantuan sosial, mulai dari mekanisme penentuan penerima hingga penggunaan dana secara keseluruhan. Dengan demikian, potensi manipulasi atau penyalahgunaan dana dapat diminimalisir. Berikut adalah langkah konkret yang dapat diambil untuk memastikan bahwa penyaluran dana bantuan sosial sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, lembaga terkait atau badan pengawas dapat melakukan implementasi sistem pengawasan yang ketat dan transparan. Yang kedua, pelaksanaan pemeriksaan oleh pihak eksternal. Yang ketiga, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban terkait dengan dana bantuan sosial. Berikut adalah contoh kasus korupsi terkait penyelewengan dana bantuan sosial pada masa COVID-19 yang dilakukan oleh mantan Kementerian Sosial yang kemudian divonis 12 tahun penjara dan denda 500 juta oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Refleksi terkait penyelewengan dana bantuan sosial dari sisi keislaman, yaitu Islam menekankan pentingnya menjaga keadilan dan berbuat baik terhadap sesama dalam segala aspek kehidupan. Menggunakan uang yang diperoleh dari sumber yang haram untuk memberi makan anak merupakan bentuk yang zalim terhadap diri sendiri dan keluarga serta berdosa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ada sedikit hadis dari Al-Bukhari. Selanjutnya, Islam juga mengajarkan bahwa setiap individu memiliki hak-haknya yang harus dihormati dan dijaga. Mengambil hak orang lain dengan cara apapun, baik itu secara fisik maupun finansial, tentu sangat bertentangan dengan prinsip keadilan dan amanah dalam Islam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, seseorang yang mengambil harta orang lain dengan sumpah palsu, Allah akan menyesatkannya dan tidak menerima sholatnya. Sekian pemaparan dari kami, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.